Oh, masih hidup rupanya Anda ya. Masih belum waras juga rupanya sahabat saya ini. Sekarang coba dong buktikan bukti bahwa Al-Quran itu karangan Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Aduh, Zulkifli. Zulkifli. Oh, senang saya ketemu Anda. Tak kira Anda sudah masuk neraka bersama Muhammad ya. Ah, saya itu sudah membuktikan, sering kok membuktikan Quranmu itu karangan Muhammad gitu loh. Quranmu itu karangan Muhammad dan Muhammad CS gitu loh. Sudah sering kalau kamu bilang, kalau kamu nanya coba buktikan. Saya sudah membuktikan kok. Sering saya membuktikan, males saya. Ya, sudah membuktikan saya itu bahwa Quran itu cuma karangan orang bodoh Zulkifli M. Abbas. Ya, kalau sudah sering yang mana? Mana pembuktiannya? Coba tunjukkan. Biar kita lihat bahwa mulutmu itu nggak ada bedanya dengan pantat ayam. Silakan. Ya, kalau sudah sering yang mana? Mana pembuktiannya? Coba tunjukkan. Biar kita lihat bahwa mulutmu itu nggak ada bedanya dengan pantat ayam. Silakan. Nah, itu tandanya kamu nggak belajar Zulkifli. Kalau kamu masih tanya yang mana, kamu mengabaikan bahwa Quranmu itu penuh dengan omong kosong gitu loh. Kan kamu kan sudah sering ketemu saya Zulkifli. Bukan hanya sekali ini. Nah, makanya jangan beriman buta Zulkifli. Jangan beriman memakai asumsimu. Nah, kan sudah sering kamu. Misalnya kemarin kamu bicara tentang kitab Injil lah. Terbukti isi Quranmu omong kosong kok Zulkifli. Ya, tentang apa lagi yang kamu mau? Sekarang kita butuh bukti, kawan, supaya bisa dibedakan antara mulutmu dengan pantat ayam. Silakan. Zulkifli, sebelum kamu bicara bukti, baiknya kamu pelajari dulu apa definisi bukti. Zulkifli ya, agar agar kamu ngerti gitu loh. Kayak kamu ngomong itu kamu ngerti apa yang kamu omongin gitu loh. Ya, kamu pelajari apa definisi bukti gitu loh Zulkifli agar kamu ngerti omonganmu gitu loh. Kadang karena saya melihat kadang kamu nggak ngerti apa omonganmu itu, kamu nggak ngerti apa itu pembuktian itu, kamu nggak ngerti gitu loh. Yang jadi apa modal argumentasimu kan cuma asumsi. Nah, jadi saran saya Zulkifli ya, kamu belajar dulu apa definisi bukti ya Zulkifli ya. Silakan kamu berikan bukti. Kamu katakan Al-Quran itu karangan Rasulullah Muhammad SAW. Mana bukti daripada ucapan kamu itu? Kalau tidak ada berarti mulutmu itu ya sama dengan pantat ayam. Ya sudah ngerti Zulkifli apa namanya, kamu apa namanya definisi bukti. Saya tanya dulu agar kamu paham gitu loh, agar kamu nggak menjilat ludahmu sendiri, agar kamu tahu apa itu bukti gitu loh. Paham nggak kamu apa itu bukti? Coba Zulkifli ya. Ya, bukti itu adalah apa yang kemudian terjadi sebagai fakta itu berkesesuaian dengan tuduhanmu. Kamu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Coba kamu buktikan itu. Silakan. Oh, jadi bukti itu adalah apa yang sesuatu bersesuaian dengan fakta. Zulkifli ya, Zulkifli Mabas. Kenapa saya bilang Quran itu karangan Muhammad? Ada banyak hal, Zulkifli ya, ada banyak hal. Tapi saya sudah pernah membahasnya dengan kamu, terutama mengenai kitab Injil itu omong kosong pengarang Quran, Zulkifli. Ya, karena omongan Quran, spekulasi, asumsi Quran itu tidak terbukti. Kalau kamu ngerti apa itu bukti, maka kamu akan mengerti bahwa Quran omong kosong, Zulkifli, mengenai kitab Injil, Zulkifli. Ya, nah kalau Quranmu omong kosong, maka jelaslah Quranmu itu cuma karangan orang-orang yang tidak memahami sejarah, Zulkifli ya. Paham nggak kamu? Itu bukti Quranmu itu karangan orang-orang yang tidak memahami sejarah secara baik. Tentang Injil Al-Quran bicara apa rupanya? Silakan. Oh, jadi Anda ngaku ustadz tapi nggak tahu ya tentang Injil Quran bicara apa rupanya? Saya pikir kamu paham, kamu pura-pura bodoh. Aduh, kasihan saya. Tentang apa namanya Injil Quran bicara apa memangnya? Waduh, ada ustadz kok begini ya? Nah,
Saya tanya Zulkifli, apakah menurut kamu kitab Injil diturunkan pada Isa? Apa balik bertanya? Katanya kamu punya bukti bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Poinnya kemudian kamu mencoba mengambil Injil di dalamnya dalam pembahasan Quran. Nah, coba saya ingin tahu Al-Quran itu berbicara apa tentang Injil. Silakan. Kenapa salah saya balik bertanya, Juma? Kenapa saya balik bertanya? Agar kamu paham, ya, agar kamu paham bahwa Quranmu itu omong kosong gitu loh. Saya balik bertanya agar kamu setuju bahwa kamu memang paham hal itu gitu loh. Nah kan, saya balik tanya agar kamu memang, oh iya, agar kamu, saya tahu ukuran otakmu tuh sampai di mana gitu loh, ya kan? Makanya saya tanya kamu agar duduk persoalannya kita ketahui bersama. Apa menurut kamu kitab Injil diturunkan pada Isa gitu loh? Yang mengatakan Al-Quran itu omong kosong, yang mengatakan Al-Quran itu karangan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Anda kan? Nah, sekarang coba Anda buktikan. Apa yang Anda bisa buktikan? Bahwa Al-Quran itu memang adalah omong kosong, Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau cuman celote, komat kamit, apa bedanya mulut Anda dengan pantat ayam? Silakan. Ini cuma saya mau membuktikan, tapi agar kita tahu bersama duduk persoalannya, di mana kesalahannya. Nah, ini saya sedang mau membuktikan gitu loh Juma. Ya, karena kan kamu nggak paham Juma ya. Karena kamu kan hidup dengan asumsi, bukan melihat fakta. Makanya saya tanya kamu agar kita tahu sama-sama mana yang dipersoalkan Quran yang keliru itu gitu loh. Paham nggak kamu? Nah, ini saya sedang mau membuktikan gitu loh, bahwa Quran mau omong kosong yang nggak bisa kalian buktikan ucapannya gitu loh. Kamu ingin membuktikan, kenapa nanya balik ke saya? Buktikan aja coba. Kamu katakan Al-Quran itu omong kosong. Kamu katakan Al-Quran itu karangan Rasulullah Muhammad SAW. Buktikan, saya tunggu. Buktikan. Coba. Ya, coba kamu buktikan bahwa mulutmu itu bukanlah pantat ayam. Silakan. Iya Juma, kenapa saya balik tanya ke kamu agar semua orang yang nyimak dan kamu paham di mana kesalahannya gitu loh. Benar nggak apa yang saya bilang yang ada di dalam Quranmu? Itu kan agar kita mengetahui persoalannya Juma. Makanya jadi orang itu ya belajar Juma. Lah kalau hal gini aja kamu nggak paham kok. Ya kau kan hidup dengan klaim. Nggak mau belajar persoalannya dengan benar. Sama dengan isi Quranmu itu. Klaim-klaim kosong sendiri, asumsi sendiri. Lalu setelah faktanya nggak sesuai isi Quranmu, faktanya yang salah. Itu otak kalian itu Juma. Kau mau ngeles kemana Juma? Saya ini sedang mau membuktikan isi Quranmu keliru. Tapi saya mau tahu, saya ingin kamu sepakat ini loh duduk persoalannya gitu loh Juma. Aduh kamu ini. Iya, saya sudah sepakat bahwa kamu ingin membuktikan Al-Quran itu omong kosong. Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Kita sepakat itu. Kenapa mutar-mutar? Saatnya Anda membuktikan sekarang. Saya tunggu. Kalau mulut Anda itu bukanlah pantat ayam. Oh begini kamu namanya sama dengan orang gila. Kamu bilang sudah sepakat, untuk apa lagi kamu bilang suruh saya buktikan gitu loh. Kan kamu sepakat sama saya bahwa Quran omong kosong. Untuk apa lagi? Nah saya ini kan berbaik hati, tidak asal tembak. Ya, saya tidak sedang baik hati, tidak asal tembak. Ya, saya mau kita menganalisa. Ya, apa duduk persoalannya sehingga saya bilang Quranmu omong kosong, agar kamu bilang, agar kamu nggak bilang saya ini ngarang-ngarang gitu loh, bahwa hal itu memang ada di dalam Quranmu gitu loh, ya kan? Makanya saya tanya, apakah menurut kamu kitab Injil diturunkan pada Isa? Mas saya tanya itu kok kamu ngeles sih? Apa sih, kenapa kamu ngeles sih Juma? Takut amat kelihatannya. Hahaha, dasar umat Paulus. Kita sepakat mau membahas apa yang menjadi tema malam ini.
Kamu ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu adalah omong kosong katanya. Kita sepakat untuk membahas itu. Sekarang giliran kamu membuktikan tuduhanmu, agar bisa kamu bedakan dan kamu sadar bahwa ternyata mulut kau itu tak ada bedanya dengan pantat ayam. Silakan. Aduh, aduh, umat buta huruf, umat buta huruf. Kamu ketakutan ditanya itu kenapa? Kan saya sedang mau membuktikan Juma. Kok ketakut amat kamu? Saya tanya kamu, apa menurut kamu kitab Injil diturunkan pada Isa? Kok kamu ketakutan amat sih? Hah? Spot jantung kamu ya? Kan makanya kita kan mau tahu arah diskusinya kemana. Duduk persoalannya apa? Kan lucu aduh Juma. Kok kelas ustadz kayak gini? Kalau kamu nggak mampu ya nyerah Juma. Ya angkat tangan kamu. Begini loh kawan. Ketika ada seorang mengatakan, aku akan membuktikan. Loh kok balik bertanya? Katanya pingin membuktikan, ya sudah buktikan. Kenapa balik bertanya? Itu bukti bahwa yang omong kosong itu kamu, yang ngarang itu kamu. Karena kamu tidak bisa membuktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran itu karangan, bahwa Al-Quran itu omong kosong. Giliran diperintahkan, coba kamu buktikan. Kamu malah bertanya. Iya kawan. Kawan, saya kan pingin membuktikan kawan. Makanya untuk pembuktian itulah itu yang sedang ingin saya buktikan. Gitu loh. Jadi saya nggak asal itulah yang ingin saya buktikan. Ya, karangan Quranmu itulah yang ingin saya buktikan. Makanya saya tanya, benar nggak ada di dalam Quran menurut pemahaman Muslim seperti itu? Nah, yang ingin saya buktikan adalah pemahaman dan karangan asumsi Quran yang seperti itu. Makanya saya tanya kamu gitu loh kawan. Ya, masa kayak gini aja kawan nggak ngerti? Nah, kalau saya asal bicara, namanya itu bukan saya sedang membuktikan, tapi saya ngoceh sendiri gitu loh kawan. Kawan ngerti nggak sih? Ya kan? Jadi agar kawan nih paham duduk persoalannya. Tapi saya sadar kawan, bahwa kawan nih hidup dengan asumsi gitu loh. Ya, ngotot sendiri tanpa melihat fakta gitu loh ya. Apa yang ingin kamu buktikan? Al-Quran omong kosong. Al-Quran karangan Rasulullah Muhammad SAW. Mana buktinya? Mana? Yang ada yang terbukti kemudian adalah mulutmu dan pantat ayam tidak ada bedanya. Kawan, kalau memahami hal gini aja kawan udah nggak ngerti. Kenapa sih kawan takut sekali ditanya kawan coba? Kenapa takut sekali menjawab pertanyaan saya kawan? Aduh kawan. Kan saya sudah bilang, tapi kawan kok nggak ngerti-ngerti omongan saya. Apa kawan nggak bisa bahasa Indonesia ya kawan? Kan yang sedang ingin saya buktikan itu adalah asumsi Quran bahwa kitab Injil diturunkan pada Isa dan nggak bener itu nggak ada faktanya kawan. Nah saya sudah mulai tembak nih kawan ya. Nggak ada faktanya, nggak ada sejarahnya, dan nggak ada itu apa nah fakta-fakta apa sejarah, fakta arkeologi, fakta apa namanya kronologinya nggak ada kawan. Ya, nah, untuk itulah jika orang ngomong tidak bisa dibuktikan maka itu kan omong kosong kawan. Paham nggak kawan sih? Nah, sekarang kenapa Anda bertanya? Saatnya Anda membuktikan apa yang dari Al-Quran yang tidak berkesesuaian dengan kenyataan. Silakan Anda buktikan. Yang mananya? Bagian mana? Surah apa? Ayat keberapa? Silakan. Waduh kawan, nggak nyambung kawan ini. Dengarkan pen saya di atas kawan. Lah gimana Anda ini bisa mengerti mana yang benar mana yang tidak kawan? Makanya di atas sebelumnya saya tanya, Anda ngerti nggak apa itu pembuktian? Nah, Anda bilang kawan kan, itu pembuktian itu sesuatu yang bersesuaian dengan fakta. Nah, sekarang kok Anda nggak ngerti malah tanya lagi mana? Bahwa ayat Quran itu nggak bersesuaian omong kosong. Di mana? Dengarkan PN saya kawan di atas baik-baik kawannya. Sehingga kawan ini bisa nyambung gitu loh. Ini udah nggak nyambung kawan ini. Aduh, kasihan saya kawan. Ya, coba kalau kau memang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar kawan, ya, untuk memahami ucapan saya itu, kawan belajar bahasa Indonesia lagi ya. Sekarang coba kamu buktikan.
ya, bahwa Al-Quran itu adalah omong kosong dan hanya karangan Rasulullah Muhammad SAW. Mana? Mana? Mulutmu masih sama seperti pantat ayam, nggak ada bedanya, nggak ada bukti. Nyambung kamu kawan, nggak nyambung, nggak nyambung. Dan kamu memang nggak bisa buktikan kawan, karena Quranmu itu emang ngomong kosong. Di atas, kalau kamu ngerti bahasa Indonesia, kamu akan paham omongan saya. Di mana ayat Quran ngomong kosong, misalnya Quran surah Al-Maidah ayat 46 kawan, ya. Aduh kawan, kawan kau menghindar kawan. Makanya jangan sok-sokan kawan ya. Nah kalau kamu nggak paham ucapan saya di atas, saran saya belajar bahasa Indonesia lagi kawan ya. Agar kamu bisa paham ucapan saya. Kalau kamu bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kamu paham ucapan saya di mana isi Quran itu omong kosong gitu loh kawan ya. Aduh, gimana sih kawan ini? Angkat tangan kawan. Ya nggak mungkin bisa itu kawan karena memang isi Quranmu itu nggak bersesuaian dengan fakta. Ya jika tidak ada faktanya, tidak ada pembuktiannya, maka itu kan namanya omong kosong kawan. Masa omong kosong aja kawan nggak ngerti? Kan kita sudah sepakat kawan, apa itu definisi pembuktian. Nah Quran ngomong kosong kawan. Nggak ada buktinya, nggak ada faktanya. Kalau ayat Quran itu benar kawan. Yang mengasumsikan jika kitab Injil diturunkan pada Isa kawan. Ya, Oke, di ayat Al-Maidah ayat 46, di situ diterangkan wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudal wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Poinnya, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Tidak ada yang salah di situ. Kedua, Nabi Isa datang membenarkan kitab sebelumnya dia, yaitu Torah. Tidak ada yang salah di situ. Lalu kemudian Allah mewahyukan hikmat Injil kepadanya. Tidak ada yang salah di situ. Apa yang Anda katakan salah? Apakah Anda ingin memungkiri bahwa Yesus di dalam kitab Anda itu membenarkan Torah dan Yesus di dalam kitab Anda mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel? Nyaho. Juma, makanya belajar loh. Saya tunggu lama sekali kamu masih Google ya, masih mikir ya untuk jawab saya ya. Ini baru permulaan Juma. Kamu itu ya benar menurut kamu gitu loh. Faktanya nggak seperti yang kamu pahami Juma. Hikmah Injil, kamu malu ya bawa kitab Injil. Hikmah Injil, kamu paham nggak? Dari mana kata Injil itu Juma? Aduh, makanya Juma di sini pengarang Quranmu ikut-ikutan gitu loh. Nggak paham dari mana kata Injil itu gitu loh. Paham nggak kamu? Dari kata Injilnya itu udah salah gitu loh Juma. Ya penggunaan kata Injil itu ya udah keliru Juma. Dari mana kata Injil itu sehingga muncul ada kata Injil itu Juma? Coba. Kan di sini aja udah keliru Juma. Ya. Tapi kamu nggak nyambung Juma. Di atas saya suruh buktikan kok Juma ya. Pembuktian loh Juma. Bukan asumsimu. Ngalur ngidul kamu kesana kemari tapi nggak membuktikan bahwa isi Quranmu itu benar. Ya. Nah, yang ingin saya tekankan satu di sini ya, bahwa ayat Quranmu itu tidak bersesuaian dengan fakta, tidak ada faktanya sama sekali, bahkan bertentangan dengan fakta tentang kronologi kitab Injil. Ya, tidak ada bukti yang bisa kalian tunjukkan untuk untuk membuktikan bahwa ayat Quranmu benar. Kedua, dari kata Injil aja pengarang Quran sudah keliru karena dia tidak belajar etimologi kata Injil. Ini sudah berkali-kali saya bilang ya, itu ilmu cuma ya, paham juga. Jadi apa yang kau tuduhkan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW dan juga kamu tuduhkan Al-Quran itu adalah omong kosong, ternyata tidak terbukti. Karena pembuktian daripada ayat suci Al-Quran yang menerangkan Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, itu betul bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Lalu kemudian yang Anda terangkan Al-Maidah ayat 46 yang Anda singgung terjemahannya karena Anda mungkin Anda bisa mengerti original teks daripada kalamullah. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurat.
itu tidak ada yang bisa membantah. Wa atainahul Injil, tidak ada yang bisa membantah. Fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Tidak ada yang bisa membantah. Di dalam kitab Anda, Yesus dengan terang mengatakan di dalam Matius 5, dia datang untuk apa? Untuk mengajarkan Torah kepada Bani Israel. Orang Kristen mengatakan menggenapi hukum Taurat, membenarkan Tauratnya Musa. Lalu kemudian di dalam Matius 4 nomor 23, Matius 9 nomor 35 dan seterusnya, jelas diterangkan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Fakta tertuang berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Kaitannya dengan kata Injil, justru kitabmu itu yang mengambil kata Injil dari Al-Quran. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Injil, yang ada adalah kata Evangelion. Evangelion. Dan Yesus tidak pernah memberitakan Evangelion kepada orang-orang Yunani. Ya, hanya Al-Quran yang menerangkan kata Injil. Alif, Nun, Jim, dan Lam. Di dalam kitabmu tidak ada kata itu. Di dalam bahasa Indonesia lah kemudian orang Kristen mencomot kata Injil dari Al-Quranul Karim. Jadi omonganmu mengatakan Al-Quran itu omong kosong dan karangan Rasulullah Muhammad SAW tidak terbukti. Yang terbukti adalah mulutmu sama dengan pantat ayam. Sekarang giliran saya bertanya. Saya ingin tanya kepada Anda. Di dalam kitabmu Lukas 24 nomor 44 sampai 46, Yesus mengatakan, Yesus berkata, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur ada tertulis tentang aku, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba kamu buktikan mana tertulis di dalam Taurat, mana tertulis di dalam Mazmur bahwa Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunjuk. Kalau tidak, kamu ketampar malam ini. Ternyata Al-Quran adalah fakta yang sesungguhnya terjadi berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian justru kitabmu lah yang tidak terbukti sesuai dengan berita bohong yang ada di dalamnya, bahwa di dalam kitabnya Musa dan kitabnya Daud ada tertulis Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kamu tuh nggak nyambung, Juma. Kamu asumsi lagi. Semuanya benar. Kamu nggak memahami ucapan saya. Makanya saran saya kamu belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lah saya heran. Kalau kamu nggak paham ucapan saya itu tandanya kamu tuh lalit gitu loh. Nggak nyambung. Kamu bilang bahwa nggak sudah benar Quran. Benar dari mana? Coba dengarkan PN saya itu baik-baik. Terus kamu bilang mengenai Injil. Aduh kamu ini. Makanya belajar, jangan asal mangap gitu loh. Saya bilang etimologinya kamu nggak paham kata Injil itu dari mana. Ya, Juma. Kata Injil itu ada, Juma. Kalau kamu caplok-caplok di dalam kitab Injil, kenapa ada kata Injil, Juma ya? Itu karena mereka menuliskan itu dalam bahasa Yunani, Juma. Ya. Nah, karena mereka menuliskan menggunakan bahasa Yunani, maka ada kata Injil, Juma. Nah kamu nggak paham itu kok, namanya nggak belajar kan asal-asalan. Sama seperti pengarang Quranmu, menurunkan kitab kepada Isa tapi menggunakan istilah Yunani. Jadi lucu gitu loh. Nah yang saya inginkan kan gini loh Juma, yang saya butuhkan adalah pembuktian. Makanya saya tanya kamu, apa definisi pembuktian? Kamu sudah bilang kan yang bersesuaian dengan fakta. Makanya sekarang ini tugas kamu membuktikan bahwa isi Quran itu benar. Kalau ada kitab Injil yang diturunkan pada Isa, kamu buktikan di mana gitu loh. Paham nggak sih? Kamu kan nggak nyambung ini, nggak nyambung kamu. Saya sudah menjabarkan pembuktian itu. Ya, wa kaffaina ala azarihim bi Isa bin Maryam wa saddiqan lima baina yaday minat Taurat. Di dalam kitabmu Yesus membenarkan Taurat. Itu sudah benar kan? Oke. Wa atainahul Injil. Lalu kemudian dikatakan diwahyukan kepadanya Injil. Apa pembuktian bahwa Yesus itu menerima Injil? Ya, dia mengajarkan segala firman yang diterima dari Allah kepada Bani Israel.
Apakah itu salah? Apakah itu keliru? Terbukti itu benar. Bahwa memang Nabi Isa alaihissalam itu kepada Bani Israel memberitakan Injil tentang Allah, yang kemudian Bani Israel sebagian besar dari mereka menolaknya. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa atainahul Injil. Apa yang Anda ragukan? Sementara hari ini kau memegang Injil, yang konon ceritanya adalah pemberitaan tentang Yesus. Ayo, justru kitabmu itu yang membuktikan kebenaran Al-Quran ini. Wa kaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrat wa atainahul injil fi hudan wa nur. Tidak ada yang salah di situ. Ketika kemudian Anda mengatakan Al-Quran mengambil bahasa Yunani ke dalam Al-Quran, salah. Justru Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata Injil dari Al-Quran. Di dalam bahasa Injil, dalam bahasa Yunani tidak ada kata Injil, yang ada Evangelion. Lalu kemudian ketika Anda memaksakan menuduh itu bahwa Al-Quran mengambil kata Injil, coba tunjukkan bukti. Siapa di antara sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang pernah belajar bahasa Yunani? Anda tidak akan mungkin bisa membuktikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW, tapi kalamullah, bahasa langit, bahasa sang pencipta alam semesta, kebenaran mutlak absolut yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia bukan omong kosong, karena terbukti hari ini kau menenteng Injil kemana-mana. Al-Quran menerangkan seperti apa yang terjadi hari ini. Nah, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Di dalam Lukas 24, nomor 44 sampai 46, konon Yesus dituduh berkata, ada tertulis di Torah dan juga Mazmur tentang aku, bahwa aku akan mati dan bangkit di antara orang di hari ketiga. Tunjukkan buktinya. Ada nggak? Kalau saya kan tadi ada membuktikan. Torah diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, kemudian ditekankan lagi. Injil juga diberitakan oleh Yesus kepada Bani Israel. Nah sekarang coba Anda tunjukkan. Kalau Lukas tidak berbohong, berarti di dalam Mazmur dan di dalam Torah ada tertulis bahwa Yesus akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mana? Tidak ada. Anda tidak bisa membuktikan. Berarti pantat ayam sama dengan mulut asbioka. Komat kamit. Nyambung kamu cuma nggak nyambung. Makanya belajar apa yang saya tanya, kamu nggak nyambung gitu loh. Apa saya tanya apa, kamu jawab apa. Dari kata Injil aja cuma pengarang Quranmu udah bodoh, goblok gitu loh. Karena etimologi kata Injil itu dari bahasa Yunani. Adanya kata Injil karena orang menuliskan semua itu dalam memakai bahasa Yunani. Bodoh kayak gini nggak sadar-sadar. Coba saya ingin tahu bagaimana kemudian kata Injil itu merupakan bahasa Yunani. Coba Anda kaitkan alif dengan tanda kasrah, kemudian nun, sukun, kemudian jim, ya kasrah, dan juga lam. Coba Anda buat sebuah kesinambungan bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Coba saya ingin tahu di sini dulu, karena saya tahu ini adalah cara Anda berkelit, ya kan? Di dalam ayat suci Al-Quran yang Anda tuduhkan tadi, dalam surah Al-Ma'idah ayat 46, sudah saya jabarkan pembuktian kebenarannya. Yesus datang membenarkan Torah, kemudian dia mengajarkan Injil. Itu di dalam kitab Anda bertaburan dalil menerangkan Yesus memberitakan Injil. Kemudian ketika Anda mengatakan ada kesalahan, faktanya kitab Anda, Lembaga Alkitab Indonesia, mengambil kata Injil dari Al-Quran. Itu yang Anda harus pahami dengan baik. Ya, kalau Anda mengatakan mengabarkan berita baik, kenapa tidak dikatakan berita baik aja? Kenapa harus ada kata Injil? Sementara kata Injil itu murni hanya ada dalam Al-Quran. Tapi bukan itu yang sedang kita perbincangkan malam ini. Yang sedang kita perbincangkan malam ini adalah pembuktian daripada omonganmu bahwa Al-Quran itu adalah omong kosong dan adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata, alhamdulillah, saya bisa membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak mengarang dan juga Al-Quran itu bukan omong kosong. Karena terbukti Yesus mengajarkan Torah, Yesus memberitakan Injil. Matius 4 nomor 23, Matius 9 nomor 35. Anda mau percaya ataupun tidak, itulah yang diterangkan dalam kitab Anda. Dan saya yakin apa yang kemudian tertuang dalam Al-Quran itu adalah mutlak 100% kebenaran absolut.
dan alhamdulillah hari ini didukung oleh kitab Anda, ternyata Anda tidak punya alasan lagi untuk menolak kebenaran Al-Quran. Karena kitab Anda pun membuktikan kebenarannya. Lalu kemudian, ketika saya balik nanya kepada Anda, mana pembuktian kebenaran kitab Anda ketika diterangkan di dalam Lukas 24, nomor 44 sampai nomor 46. Yesus berkata, ada tertulis di Torah, ada tertulis di Mazmur, bahwa dia akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunjukkan hari ini juga, silakan. Cuma saran saya kamu belajar. Kamu nggak mengerti apa yang saya persoalkan. Kamu ngoceh sendiri tanpa ilmu. Lalu kamu bilang, coba apa itu soal kata Injil. Itu tandanya kamu nggak belajar kok. Kamu nggak ngerti apa yang saya maksud etimologi. Kamu nggak ngerti gitu. Terus kamu nggak memahami apa yang saya persoalkan gitu loh. Aduh, kamu gagal paham. Cuma yang saya tuntut itu pembuktian. Isi Quranmu bilang menurunkan kitab Injil. Nah, kalau kamu apa namanya kayak gini tuh tandanya kamu nggak belajar gitu loh. Makanya jangan asal japlak. Saya bicara etimologi aja kamu nggak ngerti kok. Dari mana kata Injil? Kan di atas saya sudah bilang, cuma sudah jelas bahwa kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Lalu kamu persoalkan LAI, kenapa menggunakan kata Injil? Ini membuktikan memang etimologi kata Injil itu dari bahasa Yunani gitu loh. Sehingga LAI menggunakan itu gitu loh. Ya kan? Karena Injil yang di apa namanya diterjemahkan oleh LAI itu loh, Injil yang menggunakan bahasa Yunani. Jadi seharusnya kamu sadar, tapi saya paham kamu nggak belajaran kok. Dan kamu gagal paham, nggak ngerti apa yang saya tuntut pembuktian itu gitu loh. Nah, kamu paham nggak? Coba dengarkan PN saya di atas baik-baik. Pembuktiannya di mana kitab Injilnya itu? Terus dari kata Injil aja, pengarang Quranmu udah keliru gitu loh. Cuma menurunkan kitab kepada Isa, tapi memakai bahasa Yunani. Lucu. Nah, ini bukti bahwa pengarang Quran tidak belajar. Ya, etimologi kata Injil itu tidak belajar dia, apalagi apa nama tentang kronologi kitab Injil dia nggak paham. Adanya kata Injil apa namanya baru muncul setelah orang-orang menuliskan perkataan Yesus menggunakan bahasa Yunani. Paham nggak kamu? Itu kan asumsi kamu. Itu asumsi kamu. Kamu tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa original teks kitab Yunani milik kamu itu ya ada di dalamnya kata Injil. Tidak akan mungkin. Sampai nenekmu ikut menjadi kiper di SEA Games tahun berikutnya ini, kamu tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Karena memang tidak ada kata Injil, itu hanya ada dalam Al-Quran. Di dalam kitabmu itu Evangelion. Evangelion. Konon ceritanya adalah kabar gembira. Entah kabar gembira apa gitu. Kabar gembira bahwa kalian dibebaskan dari aturan Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan Injil adalah kata yang diambil dari Evangelion, mana pembuktiannya? Apa dasar pijakannya? Cuma asumsi. Cuma asumsi. Sementara Al-Quran menerangkan bahwa Rasulullah Isa alaihissalam itu pernah datang kepada Bani Israel dan diberikan sebuah surah, diberikan sebuah pengajaran, diberikan sebuah hikmat-hikmat, pengajaran firman Allah yang disebut kemudian dengan sebutan Injil. Apa yang jadi masalah? Kalaupun misalnya Injil itu betul-betul Evangelion, apa masalahnya? Apa masalahnya? Berarti semakin menguatkan tentang Al-Quran. Bahwa memang Evangelion itu adalah Injil. Injil adalah Evangelion. Berarti Yesus memang mengajarkan Evangelion, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Apa yang salah di situ? Al-Quran menerangkan, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Apa yang jadi masalah? Yesus diberikan Injil, Yesus mengajarkan Torah. Apa yang salah di situ? Sekarang saya nuntut kepada Anda untuk membuktikan pertanyaan saya. Karena kita sudah buktikan, teman-teman di grup Kristen ini sudah membuktikan bahwa siapa namamu? Asbioka itu terbukti omong kosong dan justru dialah yang mengarang. Bukan Rasulullah Muhammad SAW dan bukan juga Al-Quran. Nah, sekarang coba Anda buktikan bahwa kitab Anda itu adalah benar firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Lukas 24 bahwa ada tertulis tentang aku di dalam Torah, di dalam Mazmur, bahwa aku akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mana tertulis di mana? Bab berapa? Di Torah mana? Imamat kah? Bilangan kah? Kejadian kah? Mana? Inilah bukti bahwa tuduhanmu hanya terlempar, tertuju kembali kepada kitabmu sendiri.
Terima itu pil pahit tapi harus kamu telan. Oh Juma, makanya kamu itu kepedean, tapi otakmu nol. Makanya saran saya ngomong itu ya pakai ilmu Juma. Itu asumsimu, kamu nggak ngerti asumsi. Aduh, kamu ini kasihan saya. Kamu tuh nggak belajaran. Kalau kamu bilang, aduh, kata Injil itu makanya saya sarankan kamu belajar etimologi gitu loh. Nah ini kamu nggak belajaran kok. Kamu ngomong asal japlak nggak pakai ilmu gitu loh. Kamu bilang saya asumsi. Saya bicara etimologi, ilmu tata asal mula kata. Itu ada ilmunya Juma. Ya, yang kamu pakai itu mulutmu tuh nyerocos nggak pakai ilmu. Makanya belajar saran saya agar nggak asal japlak seperti pengarang Quran gitu loh. Nah, katanya kata Injil setelah orang-orang menuliskan perkataan Yesus memakai bahasa Yunani itu loh Juma faktanya. Nah, dan kamu tidak ngerti apa yang saya tuntut pembuktian. Karena asumsi pun kamu nggak ngerti kok. Yang asumsi itu kamu Juma dengan dan pengarang Quranmu. Makanya kamu nggak paham-paham kok. Gagal paham kamu nggak nyambung kamu. Yang saya tanya apa, kamu ngocehnya apa. Makanya, aduh, kamu harus pakai ilmu tuh. Saran saya belajar cuma, maka asal japlak. Asal japlak, kamu itu ngomong nggak pakai ilmu. Oh, mulutmu besar tapi otakmu nol. Makanya saya sarankan kamu belajar etimologi. Kamu bilang nggak ada tuh bahasa asli teks aslinya Injil. Makanya belajar etimologi cuma agar kamu aduh, padahal di atas saya sudah terang benderang loh bilang tapi kamu gagal paham. Ini baru dari apa nama soal apa istilah soal kata. Belum lagi pembuktian. Mana ada kamu malu bilang bahwa Isa menerima kitab. Ya malu kamu bilang karena nggak ada buktinya. Lalu masalahnya apa? Kamu bilang, nah inilah akibat otakmu sudah otaknya kamu nggak jalan gitu loh. Omongan orang yang perlu pembuktian kamu nggak apa namanya nggak kamu sadari. Mana omongan orang yang tanpa bukti, mana omongan orang yang terbukti benar. Kalau memang Injil Evangelion, apa masalahnya? Masalahnya apa asumsi Quran itu keliru. Bahwa kalau memang Evangelion, fakta kronologinya tidak seperti yang diasumsi oleh Quranmu. Diturunkan pada Isa tidak. Karena Injil Evangelion itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, nah saran saya kamu belajar lagi etimologi karena saya sudah ketemu kamu tuh sering ya. Ya masa saya harus apa namanya tunjukkan bukti bahwa etimologi kata Injil itu dari bahasa Yunani. Makanya saran saya kamu belajar dulu agar nggak asal japlak gitu loh. Nah, kamu gagal paham dengan yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan adalah pembuktian di mana kitab Injilnya. Jika dari kata Injil aja, pengarang Quranmu sudah tidak belajar gitu loh. Dia nggak memahami jika kata Injil diturunkan dari bahasa Yunani. Gitu loh. Nah, terus begini loh Juma. Menurut Quranmu, kitab-kitab diturun dalam bahasa menurut Islam, kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya. Kenapa Allah mau ujuk-ujuk ikut-ikutan menggunakan istilah Yunani untuk kitab yang diturunkan pada Isa gitu loh. Kamu menghindar kitab lalu hikmat kamu bilang. Nanti ketampar lagi mukamu itu dengan rukun iman rukun Islam ya. Yaitu harus mempercayai keempat kitab ya termasuk di dalamnya kitab Injil gitu loh. Nah tapi kamu ini ngomong nggak belajaran, nggak pakai ilmu, kamu modal asumsi gitu loh, modal congormu yang besar seakan-akan kamu pintar padahal kamu bodoh. Dah, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Sekarang Anda lari ke etimologi. Sekarang seakan-akan kamu kok mau membuktikan, tapi kok arti Injil yang ingin kamu bahas. Tadi katanya ingin membuktikan Al-Quran itu karangan, Al-Quran itu omong kosong. Tapi kok larinya ke etimologi? Kamu tunjukkan aja kitab original teks Yunani yang ada kata Injil di dalamnya. Ku bilang samamu, sampai kepada nenekmu menjadi kiper pada acara SEA Games berikutnya, kamu tidak akan menemukan apa kitab original teks Yunanimu ada kata Injil di dalamnya. Percayalah, sampai lubang hidungmu itu mengarah ke atas, kamu tidak akan mampu untuk menunjukkan itu. Jadi saya sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan omong kosong. Sekarang giliranmu menjawab saya. Kalau Al-Quran kamu katakan omong kosong, Al-Quran itu karangan daripada Rasulullah SAW, dan Alhamdulillah saya sudah buktikan bahwa itu
Bukan, itu adalah tuduhan membabi buta. Sekarang saya balik berkata kepadamu, kitabmu lah yang omong kosong, kitabmu lah yang karangan. Buktinya, di dalam Lukas 24, nomor 44 sampai 46, Yesus dituduh berbicara bahwa ada tertulis tentang Yesus, ada tertulis di Torah, di Mazmur, bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tunjuk di mana itu tertuang, di dalam Mazmur, di dalam Torah. Silakan. Jadinya etimologi. Tadi katanya ingin membahas tentang pembuktian Al-Quran itu adalah karangan dan omong kosong. Kok lari ke etimologi kata Injil? Sementara kata Injil bertaburan di dalam kitabmu. Udahlah, ya kamu nggak usah bullshit. Saya sudah buktikan itu dan saya sudah jabarkan kepadamu. Sekarang giliranmu menjawab. Yang omong kosong dan karangan itu adalah kitabmu. Lukas 24 nomor 44 sampai 46 dikatakan Yesus berkata ada tertulis tentang aku di dalam Mazmur dan di dalam Taurat Nabi Musa bahwa aku akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunjukkan, itu tertulis di mana? Silakan. Ah, kamu itu nggak ngerti cuma tadi ingin membuktikan. Cuma kamu nggak usah lari dulu. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kamu gagal paham. Kamu nggak nyambung. Nah, kenapa saya lari ke etimologi? Karena kamu nggak ngerti etimologi itu apa. Dari omonganmu aja kamu nggak paham kok. Apa yang kamu omongi kamu nggak paham. Nah, karena kamu bicara Injil, Injil, tapi kamu nggak paham yang saya maksud etimologi. Etimologi adalah cuma sebuah cabang ilmu yang mempelajari asal mula kata. Itu loh cuma ya. Nah, kamu nggak paham itu. Nah, terus kamu ini japlak, japlak, gimana ya? Klaim-klaim sendiri gitu loh. Kamu bilang kamu sudah membuktikan. Membuktikan apa? Saya suruh buktikan begini loh cuma. Saya suruh buktikan di mana kitab Injil yang katanya diturunkan pada Isa. Nah, di mana kitabnya? Nah, terus dari kata Injil aja itu pengarang Quran sudah keliru besar gitu loh cuma karena etimologi kata Injil itu dari bahasa Yunani. Nah, dan menurut Islam kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya gitu loh cuma. Kamu jangan bilang kamu sudah menjawab, kamu gak akan mampu menjawab itu. Karena kamu aja ngomong gak memahami persoalannya kok. Karena pengarang Quran sendiri itu tidak paham apa yang dia karang gitu. Dia nggak paham etimologi, apalagi kronologi kitab Injil gitu loh cuma. Nggak bisa membantah. Isi Quranmu omong kosong karena apa? Dia berasumsi menurunkan kitab kepada Isa, tapi melalui kata Injil aja sudah keliru, apalagi bukti kitab Injilnya di mana itu nggak ada. Ini omong kosong cuma. Makanya kamu nggak ngerti pembuktian berarti kalau kamu bilang, oh saya membuktikan Quran benar. Bukti Quran benar di mana? Oh saya tanya di mana bukti kitab Injilnya kamu nggak bisa tunjuk kok. Kenapa larinya ke etimologi kamu? Katanya mau membuktikan Al-Quran itu omong kosong, Al-Quran itu karangan. Kenapa lari ke etimologi? Mau belajar bahasa Indonesia? Ya, saya sudah membuktikan ya. Makanya kamu lari mengais-ngais etimologi. Saya maklum itu. Oke lah. Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa Lukas itu adalah firman Tuhan, bukan berita hoaks. Di dalam Lukas 4 nomor 44 sampai nomor 46 diterangkan bahwa Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Torah, di dalam Mazmur, bahwa aku akan mati dan bangkit di antara orang ketiga pada orang mati di antara di antara orang mati pada hari ketiga. Ini saya belepotan. Kenapa? Karena sudah berulang kali saya tanya, tapi kamu menghindar. Bukti bahwa kamu itu adalah orang yang tidak punya ilmu tapi mencoba untuk mengkaji kalamullah. Aduh Juma, Juma. Lalu kamu tanya kenapa kamu lari ke etimologi? Aduh, kamu paham nggak apa etimologi? Karena jelas loh dari etimologinya aja pengarang Quran tidak memahami jika kata Injil itu diturunkan dari bahasa Yunani gitu loh Juma. Kenapa kamu ini kamu nggak sadar? Kenapa nanya saya kenapa lari ke etimologi? Karena dari etimologinya saja pengarang Quran sudah keliru loh Juma. Kamu nggak menjawab apa-apa, kamu nggak memahami persoalan yang saya bicarakan gitu loh. Dan kamu bilang membuktikan, kamu lari kemana-mana, kamu nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Dan pertanyaan saya itu nggak mungkin bisa kamu jawab. Nggak mungkin bisa kamu bantah bahwa Quranmu omong kosong itu loh Juma. Dari etimologi kata Injil aja pengarang Quran udah keliru karena dia nggak belajar dari mana kata Injil itu. Nah, apalagi pembuktian yang nggak ada itu cuma buktinya. Jadi jika pengarang Quran, jika isi Quranmu itu omong kosong, ya keliru besar baik kronologi
maupun etimologi, maka isi Quranmu itulah karangan orang-orang yang tidak belajar gitu loh. Dan kamu bilang kamu sudah membuktikan Quranmu benar. Tapi saya suruh buktikan di mana kitab Injilnya, kamu nggak akan bisa jawab gitu loh. Nggak akan bisa buktikan bahwa Quranmu itu bicara benar gitu loh. Cuma kamu nggak usah lari-lari dulu. Kamu kok malah lucu jadi seperti anak-anak kamu. Kok malah lari ke etimologi? Iya, karena itu penting untuk mempelajari, makanya belajar dulu sebelum japlak. Sebelum ngomong itu ya dipelajari apa yang ingin diomongi. Jangan seperti pengarang Quran, dia nggak paham etimologi, lalu dia berasumsi spekulasi gitu loh. Dan itu jika di counter dengan fakta sejarah, fakta kronologi, fakta ilmiah nggak sesuai. Jadi mana yang kamu sebut Quranmu itu benar gitu loh. Jika Quranmu omong kosong mengatakan menurunkan kitab Injil kepada Isa, sementara kata Injil dari bahasa Yunani, adanya kata Injil itu setelah orang-orang menggunakan bahasa Yunani, terus di kronologi kitab Injil tidak seperti yang diasumsikan pengarang Quranmu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena Asbioka, kemudian siapa tuh? Rematos, kemudian yang satu Tuan Lamsen kabur melarikan diri ya. Jadi saya akhiri dulu karena capek juga meminta jawaban kepada orang yang tidak tahu, ya sama aja kan, percuma. Mau ditanya sampai kapanpun mereka tidak akan bisa menjawabnya, kan kasihan. Nah, mana tahu kalau misalnya saya paksakan untuk bertanya terus, ya besok-besok dia bisa 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 kena stroke nantinya karena malu ya, nggak bisa menuduh, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Giliran kitabnya yang ditanyai, lari membahas tentang etimologi. Padahal katanya ingin membuktikan Al-Quran itu karangan, omong kosong. Tapi setelah kita buktikan, ternyata ya faktanya jelas bahwa Al-Quran itu adalah memberitakan sebuah pengabaran yang berkesesuaian dengan sejarah, fakta. Bahkan hari ini mereka tenteng Injil kata mereka. Kemudian yang satu lagi si Rematos dan juga Tuan Lamsen mencoba untuk mengais-ngais, menyalah-nyalahkan Al-Quran. Ketika ada kata Rabbi, lalu kemudian ada ayat yang tidak diawali dengan kata Rabbi, langsung Anna. Saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah konteks pemberitaan daripada Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, satu di surah Maryam, satu di surah Ali Imran, dan tidak ada masalah di sana. Yang menjadi masalah adalah dia tidak mengerti apa maksud daripada pemberitaan tersebut. Nah, saya balik bertanya ke dia, apa yang kamu bisa jadikan sebagai acuan pembenaran bahwa terjemahan baru yang benar, terjemahan lama yang salah? Satu mengatakan demikianlah juga babi hutan, yang satu mengatakan dan lagi babi hutan. Itu Remason terkapar di situ. Ya, alhamdulillah si Tuan Lamsen itu lebih awal kabur tadi. Dia tahu bahwa pasti saya ke pojok ini dan dia kabur sendiri. Lalu kemudian si Asbioka, saya tanya tentang Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46. Di situ Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Tauratnya Musa dan juga di dalam Mazmur, bahwa aku akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Saya minta dia untuk membuktikan tertulis di mana, di Kejadian kah, di Imamat kah, di mana, tapi ternyata dia tidak mampu untuk menunjukkan itu. Bahkan lari ke etimologi. Ya, itulah bukti bahwa saya diundang ke grup ini hanya untuk membuat malu mereka semua ini. Begitu Bang, saya pamit dulu ya. Salam satu Tuhan buat sahabat Muslim, salam beda Tuhan untuk kaum sahabat kafir.